Halo semuanya, selamat sore semua. Sore. Jadi di sini saya Citra dan di sini ada kedua rekan dari saya. Sekarang kita di sore di Trisma ini kita mau berbincang-bincang ringan mengenai pengalaman menulis di MP. Sebelumnya ada kedua rekan saya, ada Karita sama Naina. Halo semua. Nah, jadi kita semua ini kan satu rekan MP online nih Iya. kan. Masih ingat nggak sih awal-awal mengenal MP online dan bergabung di MP online? Ingat banget. Gimana sih? Ceritain dong gimana? Aku sebenarnya memilih. Jadi kan di sini aku sebagai pemimpin redaksinya. Jadi pas itu aku dikabarin sama Kak An, dibilang ayo ajain adik-adiknya angkatan 47 ya kalian untuk ikut udah mulai prepare nih siapa aja yang bakalan nulis di MP online kan. Terus aku cek dong di kayak data-data 47 siapa aja nih yang milih bidang redaksi. Terus ternyata kalian berdua memilih Kebetulan bidang banget redaksi ya. Wah, welcome to the club ya. Jadi kalian berdua milih bidang redaksi, terus akhirnya aku masukin ke grup kan. Aku mau nanya nih balik ke kalian. Sebenarnya kalian tuh gimana pas aku tiba-tiba bikinin grup? Dulu tuh awalnya pas pertama chat tuh kayak kaget banget. Pernah kayaknya salah milih nggak sih gitu kan awalnya, karena di pas kita voting itu saya milih majalah, tapi tahu-taunya masuk ke MP online. Terus pas diajakin ya ikut aja deh, coba-coba. Kalau Naina gimana? Jujur aku juga kaget banget. Aku awalnya milih bidang redaksi nih, belum MP online. Maka aku tiba-tiba mikir kayak, lah MP online, sejak kapan aku milih MP online? Tapi kayaknya seru deh MP online. Jadi aku choose aja. Iya. Berarti yang gabung-gabung MP online ini takut nggak awal untuk bergabung awal mengikuti MP online? Kalau aku yang pertama kali dulu sebelum aku jadi pemimpin redaksi sama sekarang nih kan juga ditunjuk. Aku sama kagetnya kayak kalian dulu. Jadi kayak pas ditunjuk nanti Dita ikut MP online ya, terus kayak apa itu MP online, kayak belum tahu mau ngapain di MP online. Terus pertama kali itu aku bikin apa ya, kayak bikin berita gitu tentang ada event di sekolah namanya UNESCO. Itu aku disuruh bikin, aku disuruh wawancara kayak itu. Dan tapi setelah aku selesai nulis, dan itu jadi jam terbang sih. Jadi kan kalau jadinya kesannya aku lebih banyak nulis daripada teman-temanku kan, karena kan umumnya kita paling cuma nulis tugas ekstra aja kan. Tapi gara-gara di MP online jadi kita tuh lebih banyak jam terbangnya nulis, jadi lebih terbiasa kan. Wah gila, berarti awal-awal mulai nulisnya udah bawa berita berat gitu ya? Udah Gimana ya, langsung bawa udah wawancara terjun. narasumber yang memang terbilang besar-besar. Kalau Naina sendiri gimana? Awal masuk Jujur, online? aku juga awalnya takut banget sih. Aku milihnya di artikel sama tajuk rencana. Kalau artikel oke lah, soalnya artikel tuh seru. Karena dulu aku pas SMP meski nggak ikut jurnalistik, tapi aku pernah ikut lomba dan kebetulan dapat juara kalau artikel. Tapi untuk tajuk rencana nih, aku nggak tahu apa sebenarnya. Jadi aku kayak, waduh gimana nih kalau revisinya serem-serem nih sama kakak kelasnya. Tapi tajuk rencana aku sama Kak Kirana, dan ternyata Kak Kirana baik banget, jadi seru banget gitu. Berarti kalian berdua ini punya pengalaman menulis pas SMP atau sebelum? Aku SMP nggak punya sama sekali, nggak ada di sekolah, nggak ikut ekstra jurnalistik. Cuman di rumah tuh pas COVID itu aku iseng-iseng aja nulis novel gitu. Kenapa sih? Apa sih yang mendorong buat nulis-nulis novel gitu? Kalau aku yang mendorong aku nulis novel tuh gara-gara dari film fantasi atau dari buku cerita fantasi. Jadi kan abis kita baca atau nonton film fantasi itu pasti kayak, kalau misalnya ceritanya kayak gini nih kayak bagus deh, kalau misalnya karakter ini sama karakter ini tuh jadian tuh kayak bagus deh, makanya aku tuangin. menyusun alur Iya, sendiri, aku bikin skenario. Pasti kalian malam-malam tuh masa nggak pernah bikin skenario tuh kan, kayak Sering. aku bikin skenario gitu sebelum tidur. Oke. Naina katanya sering buat cerpen gitu kan dulu. Gimana kalau- sih, cerita dong? Sama kayak Kak Kirana sama kayak Kak Dita. Aku nonton Harry Potter nih. Harry Potter, Harry-nya jadian sama Ginny. Aku nggak puas. Aku maunya Harry itu sama Hermione. Iya. Terus aku kayak dalam hati, gimana kalau Harry ini gini, Hermione ini gini. Terus aku tanpa sadar ngetik. Jadi, tapi Hermione sama Harry itu nama karakternya aku ganti-ganti gitu sesuai yang aku mau.
berarti seru banget nih mikir-mikir alur gitu kan. Iya, seru Nah banget. kalau gitu di proses menulis ini kan kita menulis tuh nggak cuman buat kepuasan diri tapi untuk kepuasan orang lain. Nah Iya. menurut kalian gimana itu? Menulis kalian ini untuk kepuasan diri sendiri atau untuk kepuasan orang lain? Kalau karena kita di sini sama-sama di MP online kan pasti kita nulis berita ini untuk dibaca sama warga Trisma atau mungkin di luar juga kan. Jadi untuk mereka, jadi kayaknya kepuasan mereka karena kan mereka bisa tahu event-event apa yang ada di Trisma, terus juga kayak fakta-fakta di balik event-event di Trisma karena kan kita ada wawancara mendalam kayak gitu. Jadi ada kepuasan untuk mereka dan pastinya kepuasan untuk diri kita sendiri karena aku gak tahu kalian juga ngerasain apa enggak. Aku tuh kadang kalau misalnya nulis terus kayak di akhirnya tuh ada inisial kita kan 3 huruf tuh, Iya. aku tuh kayak seneng gitu loh apalagi apalagi bener. kan kalau Citra tuh yang aku sempat masukin yang di eventnya PTC itu kan aku EPT tuh itu aku masukin pasti rada rasa gimana menurut Citra? Seneng banget karena itu cuma bantu buat reporter aja kan, cuma buat wawancara yang menang-menang aja kan. Jadi nggak pas baca tuh awalnya, wih bagus nih bagus banget. Terus akhir-akhirnya tuh kayak ada inisial kan, jadi kayak wah jadi ternyata di foto juga dimasukin tuh kayak terharu banget, suka banget aku. Kalau Naina gimana? Membanggakan banget gak sih kalau apa namanya yang ada huruf belakang Iya, itu tiga huruf. DCL, NM, menurutku kebanggaan banget. Kalau menurut aku sendiri nih, kalau untuk kepuasan sendiri nulis tuh emang iya memuaskan aku banget. Sebagai penyuka novel, penyuka komik, aku suka banget nulis-nulis. Tapi kalau untuk artikel dan lain-lain tuh jujur aku sering banget nonton TikTok, nonton IG, nonton YouTube, dan aku sering banget nulis ada orang-orang yang punya pencapaian yang bagus menurutku tapi nggak terlalu terkenal. Jadi aku mikir daripada orang-orang lain bikin konten yang nggak jelas, mendingan aku berusaha bikin artikel sebagus mungkin untuk membuat nama mereka naik. Jadi itu kebanggaan menurutku. Wih gila hebat banget. Nah kalian kalau menulis ini kan pasti suka membaca nih kan kan pasti suka baca novel atau enggak karya-karya yang lain. Nah kalau kalian dari membaca sama menulis, apakah itu juga merubah cara pikir kalian atau cara pandang kalian? Pastinya merubah banget karena kan kalau kita di pembina di MP itu bukan hanya kita bagus menulis saja tapi wawasannya kita itu harus ada. Jadi apa gunanya kita jadi seorang jurnalis, jadi seorang reporter tapi kita nggak ada wawasannya sama sekali. Jadinya membaca itu salah satu dari cara buat kita nambahin wawasan. Jadi kita tuh nulis itu kan ada nulis dari hasil wawancara. Dan untuk kata-kata lainnya itu pasti dari kitanya kan, maka dari itu perlu banget wawasan kita mengenai topik yang akan kita bahas gitu. Kalau dari Naina? Style nulis orang tuh beda-beda banget. Terus seperti yang Kak Dita bilang, kayak kita nulis tapi kalau wawasan kita nggak luas pasti nulis kita nih ngestak di tengah-tengah gitu. Jadi aku ngerasa kayak makin aku banyak membaca, makin aku kepikiran habis nulis ini tinggal ngetik ini udah jadi gitu. Pernah nggak sih kalian dapat statement kayak gini? Penulis itu pasti wawasannya luas. Apa sih yang dibaca penulis itu? Kalian pernah nggak kepikiran kayak gitu? Kalau misalnya dari cuman baca cerpen, novel tuh menurut kalian bisa nggak nambah wawasan juga selain baca-baca yang lain kayak politik, ekonomi gitu? Kalau cerpen itu tuh pasti ada juga wawasan yang dapat kita ambil kan dari bukan hanya dari isinya aja tapi gaya penulisan kayak gitu itu kita bisa ambil juga dari novel cerpen gitu. Tapi ya kita juga karena kita di sini kan biasanya di MP online tuh ngebahas tentang kegiatan-kegiatan tuh pasti berkaitan sama topik-topik terkini di Indonesia gitu. Jadi kayak kita juga harus rajin-rajin baca, nggak harus buku politik sih kan kayak bisa di artikel kalian scroll TikTok juga pasti kalian tahu informasi yang kayak gitu-gitu tuh. Kalau Naina? Iya jelas, kayak misalnya dari cerpen, komik, novel, bener-bener setiap orang tuh punya style nulisnya sendiri yang unik-unik. Jadi kalau dari cerpen, novel, komik gitu, aku menilai style mereka. Aku jadi mikir gimana ya style nulisku nanti, gimana aku menetapkan style nulisku nanti biar ciri khasku sendiri, nggak niruin orang lain. Kalau di luar cerpen, novel, komik itu kayak politik, kesehatan, menurutku itu bagus banget untuk bikin sejenis artikel, berita, tajuk rencana, biar tulisan kita tuh nggak ngestak, nggak
cuma di dangkal doang, tapi harus yang mendalam-mendalam gitu. Aku gini, aku punya satu pertanyaan. Kan dari tadi kita ngomongin nulis nih. Nah, sebagai kalian nih, kan ya kalian lebih banyak lah nulis di MP Online kan, karena aku semua penanggung jawab. Tapi kalian pernah gak sih suntuk gitu? Kayak aku ngeliatin kalian, aku nyuruh kalian, halo jangan lupa up MP Online ya. Tapi kalian pasti suntuk banget. Gimana kok kalian? Kalau dari Citra sendiri, suntuk pasti iya, karena kamu kepikiran tugas juga, kamu kepikiran buat berita. Tapi yang buat suntuk tuh bukan kamu menulis, tapi ketika kamu mencari informasi itu suntuk banget. Cara kita mengatur jam sama narasumber itu kadang, kalau bagi saya belum bisa mengaturnya itu dengan baik. Jadi kalau narasumber tuh bilang nanti, oke saya tunggu nanti. Tapi tahu-taunya saya nggak ini kan, saya nggak di chat. Kalau saya chat narasumbernya kan nggak enak ya, takutnya ditagih-tagih gitu. Terus akhirnya kalau biar nggak ngechat panjang-panjang, saya chat gimana, apakah berkenan atau enggak. Itu sih yang jadi suntuknya untuk menulis. Kalau Naina gimana? Kalau Citra kan berita yang ada narasumbernya, berita profil tuh butuh narasumber. Bener Tapi banget. kalau tugasku di MP Online nih, tugasku itu artikel sama tajuk rencana. Itu berdasarkan opiniku. Iya, itu dan aku gak kuat kalau disuruh setiap minggu. Dan suntukku waktu itu, emang opiniku bagus ya. Makanya selain opiniku, keluarga, temen tuh aku sering banget nanya opini mereka. Sampai mereka tuh heran, kamu yang bikin, kok kamu nanya pendapat orang lain sih? Tapi enggak juga, aku nanya pendapat mereka tuh aku kombinasiin sama pendapatku juga, kayak kombinasi dari pendapat 5 orang nih. Aku tulis kayak bagus nggak ya, menarik nggak ya, normal nggak ya. Jadi aku kombinasiin semua itu Untuk inspirasi gitu ya, kan. untuk inspirasi. Kalau Kak Dita gimana? Kan udah jadi pemret nih. Ada nggak rasa suntuk gitu? Suntuk pasti ada kan. Kadang kayak aku tuh, mungkin ini suatu kebiasaan yang aku perlu ubah, dimana aku mulai bilang kayak aku nulis nunggu mood kayak itu tuh ya, sering banget. iya kan, nunggu mood tapi banget. kalau moodnya nggak ada kan tulisnya nggak jadi. Sementara kalau kita misalnya jadi wartawan gitu nggak bisa kan berita tuh basinya 4 hari. Kalau misalnya sama 4 hari kita nggak mood kan nggak nulis apa. Jadi aku berusaha cari sesuatu yang bisa memotivasi aku lagi untuk nulis biar nggak suntuk gitu. Kadang aku kayak dengerin lagu, kadang juga kayak kalau kemarin tuh sampai temenku itu nanya kan, Kirana, dia kayak, ih kok Dita niat banget nulis yang event EPT itu dengan cepat. Karena aku berpikir kayak aku punya satu hal yang memotivasi aku bikin event EPT ini, gara-gara MP Online ini aku bisa minta tolong EPT untuk post di IG mereka. Jadi MP Online ini bakalan terkenal. Kalau aku nggak buat berita-berita ini, mereka nggak bakalan share tentang MP Online. Nggak bakal tahu Madya Fatma tuh punya iya, website-nya sendiri. kayak gitu. Jadi itu yang bikin aku bisa balik mood lagi gitu, nggak mikirin mood, nggak harus nunggu mood bagus lagi. Berarti tuh sama kayak tantangan gitu ya. Iya. Kak Dita, aku jadi kepo nih. Gimana sih awal mula Kak Dita ini jadi pemret? Aku kepo banget. Waduh, berat banget. Makin malam makin seru nih omongannya. Gimana ya, jadi yang pertama tuh kan kita seleksi dulu bareng-bareng. Kayak aku nggak pernah mikir bakalan jadi pemret, karena jujur aku dulu nggak tahu pemret tuh kayak gimana. Soalnya kelas di atas tuh nggak terlalu kelihatan gitu loh siapa pemretnya kan. Jadi aku belum gitu ngeh gitu pemret yang mana, pemret nggak pernah di mention. Bahkan yang pas Komuniporia itu kan seleksi tahun lalu tuh, itu kan dominan redaksi, tapi aku tuh peringkatnya di bawah-bawah. Jadi aku ngerasa kayak aku nggak terlalu jago gitu jadi redaksi. Sampai akhirnya seleksi pengurus. Di seleksi pengurus itu seleksi akhirnya aku masuk 5 besar. Jadi ada aku, Berat banget. aku, April, Hana, Risa, sama Guswi. Kita berlima masuk, berlima masuk yang kalian vote itu kan. Itu 5 besar. Itu pengurus 5 besar. Itu belum tahu kita jadi apa. Akhirnya terpilihlah April sebagai pemimpin umum. Terus akhirnya kita tuh menentuin kabinet berlima. Jadi siapa aja. Terus pas kita nentuin kabinet itu, ditanyalah kita berempat nih kan, sisa aku, Hana, Risa, Guswi. Kalian berempat mau jadi apa gitu. Terus kayak aku bingung kan,
aku nggak ada bilang bakal mau jadi pemret, aku cuma bilang mau di bidang redaksi karena kan emang aku selama ini terjun di MP Online di redaksi gitu, di redaksi. Oh ya udah, terus Kak nyaranin, oh berarti Dita jadi wakil pemimpin umum di bidang redaksi gitu. Terus Kaknya sih tahu lah kalau di bawah redaksi itu ada 3 pemret gitu, jadi bakalan ada di bidang majalah, bidang MP Online sama MP News. Terus kayak aku belum ngerti sama sekali tentang pemretnya, aku cuma MP Online, saya mau di MP Online Kak, kayak gitu. Habis itu Kak An bilang oh iya, terus lagi bentarnya MP News kan disinggung. April nanya MP News ini kayak gimana Kak, MP News dijelasin lah kalau ini tuh lebih berat gitu. Kalau MP Online kan event di sekolah, MP News tuh sampai ke luar negeri gitu, event-eventnya, terus kayak permasalahan topik-topik gitu kan, jadi untuk khalayak umum gitu. Terus akhirnya April udah ngasih tahu, ih Dita kayaknya lebih berpotensi deh, coba aja di MP News gitu. Kan ya sekalian belajar itu, ya udah deh aku mau aja di MP News. Udah nih MP News, dah kabinet dah lengkap. Terus pas pas pengumuman gitu kan, pas aku sama teman-teman gitu kenalin diri kita jadi apa, terus kayak pemimpin redaksi gitu. Oh ya udah, terus makin aku tahu prokerku apa, makin aku tahu tugasku apa, terus kayak oh ini lah tugasnya pemret ya, benar-benar yang setiap ekstra, setiap ngebahas jurnalistik tuh selalu disinggung pemret harus tahu, pemret harus tahu, kayak jadi berat banget. Iya, tapi kalau misalnya kalian nih nanti misalnya terpilih jadi pemret, itu nggak apa-apa banget, karena nggak ada pasti ada susahnya, cuman jadi pemret tuh seru banget karena relasi kalian tuh banyak banget dapetnya. Kayak di majalah misalnya, karena jadi pemret nih kalian jadi ikut gitu loh, bantuin adik-adiknya nulis, jadi kayak aku ikut nimbrung sama narasumber A, narasumber B, jadi relasi kita makin terbuka gitu. Oh gitu, gila. Jadi kayak Keren panjang banget. banget perjuangan. Boleh tahu spill dikit dong gini proses seleksinya? Waduh, Berat banget belum boleh. Gini aku nanya balik ke kalian, menurut kalian tuh seleksi pengurus tuh nanti kayak gimana? aduh. Yang tentang nulisnya kan kalian Tentang soalnya tadi nulis. tertarik sama pemretnya nih, berarti kan tentang nulis tuh kayak gimana? Gimana ya? Mungkin Contoh ya, tentang- satu dari Citra, satu dari Nena. Mungkin kalau misalnya tentang tanggung jawab penulis. Nah itu aja. Tanggung jawab nulis. Mm. Aku pikir sih dari seleksi komunifor ini kan menulis, tapi seleksi pengurus nanti nggak mungkin seringan ini. Benar, Jadi benar. mungkin kayak kalau contohnya nanti, apakah aku layak menjadi seorang pemimpin? Bicara Lengkapnya nanti kalian tunggu saja ya pertengahan tahun ya. Tidak bisa jauh itu benar apa salah, biar kalian siap. berarti nanti di proses seleksi ini kakak sebelumnya itu bakal ada unsur ikut campur. Kita yang bakalan jadi kan sama kayak seleksi sih, kayak aku kan sekarang jadi perantara Kaan ke kalian. Nanti pas seleksi juga sama aku jadi perantara Kaan ngasih tugas seleksinya apa, aku kasih tahu ke kalian. Terus juga nanti kalau kalian ada nanya-nanya bisa nanya ke aku gitu sih. Tapi untuk meriksa itu ke Kaan, aku nggak ada memeriksa sama sekali. Kalau kepengurusan lainnya juga bisa nggak kepengurusan lain tuh menilai juga kinerja adik-adiknya? Kalau misalnya kita yang sebagai pengurus inti kayak ikut nilai tuh, kalau pengalaman aku dari kakak sebelumnya tuh kayaknya kita tuh cuman bisa, misalnya nih Kak Aan ngasih pilihan, terus Kak Aan nanya ini layak nggak di sini, layak nggak di sini, terus kita ya kadang kayaknya ini layak deh Kak, cuman gitu aja, nggak sampai revisi nilai-nilai dapet gitu tuh pure Kak Aan. Oke. Tuh. Oke, jadi ada satu pertanyaan dari saya. Kita kan sebagai penulis pasti kita selalu ada pertanyaan ini. Gimana kendala kamu ketika menulis? Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kendala atau tantangan kalian itu untuk mengekspresikan perasaan kalian dalam menulis? Menurut kalian gimana? Kalau dari Nayana? Sebenarnya dari awal tuh di ide, kayak nyari ide yang unik, Pas. yang menarik, yang pas itu menurutku susah banget. Kayak apa sih yang bisa bikin orang pertama kali baca judulnya aja itu udah kayak wah aku harus baca. Terus bagaimana aku mengekspresikan tulisanku? Kayak di otakku itu udah banyak banget ide-ide yang harus aku bikin dalam bentuk tulisan, tapi itu sendiri menurutku susah banget dan sampai sekarang mungkin aku harus revisi sendiri juga. Dan menurutku sendiri gimana solusinya itu
dari membaca. Aku harus banyak-banyak membaca, entah komik, novel, artikel, entah semua yang ada di MP Online, ada di redaksi, ada di Madya Fatma itu, aku harus baca untuk menilai iniku sendiri, tulisanku sendiri, untuk merevisi tulisanku sendiri. Oke, kalau Kak Dita? Oke, pertanyaan yang sangat-sangat menarik. Pasti kalian udah sering banget nanya-nanya dia. Menarik, Mungkin kepo ini ya sebagai pertanyaan terakhir dan penutup ya. Jadi menurut aku untuk kita sebagai penulis di sini tuh kita pastinya pasti perlu banyak belajar kan, dan dengan kita menulis ini kita membuka wawasan kita, membuka pikiran kita, dan sebenarnya sama yang dibilang kayak Naina tadi itu overthinking tuh kayak gimana caranya biar orang tuh baca judul kita tuh udah baca sampai akhir gitu. Bahkan kadang-kadang kita sendiri tuh kayak udah kita ngetik ngalir, tiba-tiba pas baca aduh ini hapus nih, hapus ini, hapus kayak gitu kan. Jadi yang paling penting tuh percaya diri dan kita jangan insecure sama tulisan kita sendiri, dan juga kita wawasan yang tadi itu dengan baca-baca artikel, scroll TikTok, scroll Instagram, boleh diselingi sama informasi-informasi terkini di Indonesia, di luar sana, itu boleh banget untuk nambahin wawasan kita. Dan menulis itu nggak harus pas kalian dapat tugas MP Online aja, pas leksi aja, tapi pas kalian lagi ngobrol nih ngebahas topik apa sama temen, terus kalian sampai di rumah ngetik gitu, itu boleh banget. Bakal kayak produktif Ya, banget. Produktif banget. Kalau Citra? Kalau dari perasaan, jadi lebih memahami gimana gaya penulisan yang kayak tadi, juga gimana kita menuangkan ekspresi kita. Pas kita dengar gini, kan saya juga buat profil kan, jadi kayak gimana kita tuh menuangkan perasaan kita mendengar masalah atau pendapat dari narasumber gitu. Jadi biar tulisan yang kita buat juga dirasakan sama pembaca gitu. Oke, karena waktu juga udah malam dan kita juga udah mau balik. Jadi makasih untuk yang udah menonton. Semoga dari perbincangan singkat kita ini juga dapat mendorong para generasi muda untuk semangat menulis dan menambah wawasan. Jangan takut menulis. Betul banget. Jadi sekian dari saya, Adita dan Naina. Sampai jumpa. Dadah.